Shalom kawan-kawan dan Bapak Ibu, bertemu kembali pada kesempatan yang sangat baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum lebih lanjut membahas mengenai topik ini, mari bersama-sama kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. 2 hari yang lalu Ibu Watma, istri Pak KC, WA saya dan akhirnya kami telepon-teleponan. Beliau berkata dia tidak setuju ya apa yang diucapkan Nandar bahwa Pak KC itu mau masuk Islam atau mau mualaf lagi. Tidak setuju karena apa yang dikatakan Nandar itu hoax. Jadi Ibu KC katakan itu bohong. Ibu KC, ini kita dengarkan voice note-nya yang dikirim ke saya. Salam saudara terkasih di dalam Tuhan. Saya ada sedikit menyampaikan klarifikasi yang sedang tersebar di luar dari channel Seberang, bahwa itu tidak benar. Saya dan Pak KC pun kaget mendengar itu, dan ya saya untuk menyampaikan itu tidak benar. Saya dan Pak KC tetap di dalam Yesus, tetap punya iman kepada Yesus yang sudah kami pegang dan sudah kami imani dan tidak akan dilepaskan. Walaupun kita dalam penderitaan sudah hampir 3,5 tahun kami melewati semua ini. Juga Pak KC yang di dalam juga walaupun dengan sakit, walaupun tetap dia bertahan, dia tetap sukacita, dia tetap semangat di dalam Tuhan, tidak akan melepaskan. Apapun sekarang viral di luar, silakan orang mau menuduh apapun, silakan, tapi itu tidak benar. Saya tetap berpegang teguh untuk menjadi murid Yesus, juga Pak KC juga untuk terus menjadi murid Yesus, bisa mengabarkan kebenaran dari Tuhan Yesus. Itu yang kami sampaikan buat klarifikasi yang saat ini sedang viral di sana. Dan saya juga mohon bantu dalam doanya, walaupun kondisi Pak KC belum sehat sekali, tapi sudah mulai pemulihan, sudah mulai berjalan walaupun masih pakai tongkat. Sudah jauh perubahan jauh karena mujizat anugerah Tuhan, berkat doa-doa para hamba Tuhan yang sudah mendoakan kami, menguatkan kami, menyemangatin kami dengan keadaan kami yang sudah seperti saudara saya sendiri, yang sudah seperti kakak atau orang tua saya sendiri. Saya bisa berdoa buat hamba-hamba Tuhan yang baik, hanya Tuhan yang membalas kebaikannya berlimpah-limpah. Tuhan pakai di ladangnya Tuhan lebih lagi. Itu klarifikasi dari saya yang singkat, bahwa berita itu tidak benar. Saya masih tetap di dalam Tuhan dan tetap pegang teguh untuk menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kawan-kawan dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah kita simak secara bersama-sama, bahkan tadi juga ada voice note dari istrinya Pak KC. Jadi bisa dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh oknum-oknum yang ada di luar sana adalah tidak benar. Dan sebagaimana tadi sudah kita dengarkan, ada penjelasan yang langsung disampaikan oleh istrinya Pak KC bahwa beliau dalam keadaan beriman kepada Tuhan Yesus dan juga dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Nah kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, mari kita melihat beberapa informasi pembanding ya, beberapa waktu yang lalu seperti yang ada di layar ataupun di screen kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Itu tanggal 7 April 2022 ya ulasannya. Kasus penistaan agama Muhammad KC pada waktu itu divonisnya adalah 10 tahun penjara ya. Jadi kawan-kawan dan Bapak Ibu semua sebagaimana yang ada di layar. Lalu kemudian juga ada perubahan hukuman kawan-kawan setelah beliau dan tim hukumnya ya, tim kuasa hukumnya mengajukan banding. Di sini dikatakan jejak kasus penistaan MKC ya hingga hukuman 6 tahun bui. Ya oke kawan-kawan, mari kita lihat ya ulasan yang lain yang kemudian menjadi ulasan pembanding. Oke, seperti yang ada di layar kawan-kawan, ini dia ya. Kabulkan banding, PT Bandung jatuhkan vonis 6 tahun ya. Pengadilan Tinggi Bandung mengabulkan banding yang diajukan kuasa hukum terdakwa kasus penistaan agama MKC. Ini dia kawan-kawan ya.
Nah, jadi ini 6 tahun. Di sini juga ada ya, jejak kasus penista agama MKC hingga 6 tahun bui. Jadi Bapak Ibu semua, ini kan tahun 2024. Sedikit lagi kita akan memasuki tahun 2025. Jadi sekian tahun MKC sudah menjalani proses hukum. Hukumannya pun juga sudah beliau jalani. Jadi kita doakan saja semoga beliau di sana baik-baik saja dan apa yang menjadi pergumulan, ya Tuhan yang tolong, Tuhan yang jawab. Karena begini kawan-kawannya, tentu situasi yang sedang dihadapi oleh beliau saat ini itu bukan situasi yang mudah, bukan situasi yang gampang. Jadi kita berharap ya Tuhan Yesus yang akan terus menguatkan beliau, Tuhan Yesus yang akan terus juga memberkati tubuhnya, ya memberkati jiwanya, memberkati segala apa yang diharapkan oleh beliau, supaya beliau tetap kuat, beliau tetap bersemangat dalam iman kepada Tuhan Yesus. Jadi mengenai ada saudara-saudara di luar sana yang kemudian memberikan informasi-informasi perihal MKC ini, ya memang kita juga nggak bisa batasi mereka, tetapi puji Tuhan sudah ada penjelasan langsung dari istrinya Pak KC. Nah ini kan tadi sudah ada, kita dengarkan bersama-sama voice note-nya langsung. Jadi itu yang paling valid ya, itu yang kemudian bisa dianggap jauh lebih benar dibandingkan dengan opini-opini yang di luar sana. Mengapa begitu? Karena kan yang langsung menyampaikan hal ini adalah istrinya Pak KC sendiri. Jadi itu kemudian saya menyimpulkannya, berarti ini informasinya benar, tidak seperti yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana. Oh MKC begini, oh MKC begitu. Jadi seperti itu ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semua. Dan juga saya ucapkan terima kasih ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Risuli Lubis, karena beliau ini sering sekali ya memberikan updatean mengenai apa yang dialami oleh Pak MKC ya kawan-kawan. Juga kalau melihat ya di di channelnya Pak Risuli Lubis itu, beliau juga sering sekali ya membahas mengenai MKC ya yang sudah sekian tahun ya, juga jarang sekali lagi dibahas, kecuali kalau pada waktu tahun 2022 itu kan beliau Pak MKC ini kan ramai sekali ya, kayaknya hampir satu Indonesia tahu kawan-kawannya kasusnya itu ya, mengenai penistaan agama, yang vonisnya adalah penistaan agama ya. Sebelum ada putusan kan disebutnya dugaan penistaan agama, tapi sudah ada putusan dari pengadilan. Beliau ya dengan kasus penistaan agama pertama adalah 10 tahun divonisnya, lalu kemudian naik banding itu menjadi 6 tahun. Jadi kalau hasil bandingnya itu 6 tahun kawan-kawan, ini kan 2022 ya, 2022 23 24 berarti sudah berkurang ya. Ya, nanti kita lihat apakah kapan kira-kira Pak MKC itu bisa bebas bersyarat, itu tahun berapa tahun harus menjalani masa hukuman, nanti kita akan lihat kawan-kawannya. Karena pada waktu itu kan kuasa hukumnya beliau ini adalah Pak siapa ya, yang kuasa hukumnya dari almarhum Yosua waktu itu siapa ya kawan-kawan dan Bapak Ibu semuanya, Pak Kamarudin ya, Pak Kamarudin Simanjuntak dengan Pak Martin ya, Pak Martin Simanjuntak, dan beberapa bapak-bapak pengacara yang lain juga ikut pada waktu itu untuk mendukung proses hukum, mengawasi ya dan membela MKC dan proses hukum yang dijalani. Jadi kawan-kawan semuanya, sekian, ini saya pikir sudah sangat jelas sekali, dan sekali lagi saya mau sampaikan, mari terus ya doakan Pak MKC di sana. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia taat hukum, kita mendukung proses hukum yang berkeadilan. Karena itu selanjutnya adalah kita mengharapkan beliau di sana berada dalam kondisi sehat, berada dalam kondisi sukacita, sekalipun situasinya tidak sedang baik-baik saja. Karena tentu Bapak Ibu semua tinggal di sana bukan sesuatu yang menyenangkan ya, pasti ada aja pergumulannya, situasinya ya, lingkungan sekitar ya, bedalah kalau tinggal di rumah kawan-kawan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mari tetap doakan beliau, semoga Tuhan yang terus memberkati dan menyertai juga keluarga beliau ya, anak-anak, istrinya, Tuhan yang menjaga, memberkati. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semuanya.